sekalian, sebelum kita baca Fatihah, satu maklumat saya sampaikan kepada jamaah sesuai dengan maklumat atau keputusan dari Kementerian Agama kita, bahwa insya Allah kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha itu jatuh pada hari Minggu besok. Nah, jika ada yang bertanya, kok di Saudi Lebaran hajinya itu hari Sabtu, sementara kita di Indonesia ini kok hari Minggu, kok bisa beda gitu ya. Nah, bahwa pemerintah kita dalam menetapkan awal bulan itu berdasarkan ru'yah. Jadi berdasarkan ru'yatul hilal, lihat anak bulan. Nah, kemudian kalau anak bulan itu tidak nampak, bahkan pemerintah kita itu menetapkan di atas 3 derajat. Nah, kalau anak bulan itu tidak nampak, maka keputusannya itu harus diambil istiqmal, artinya menggenapkan bulan itu selama 30 hari. Nah, dari situlah maka akhirnya pemerintah kita itu menetapkan bahwa hari raya Idul Adha itu jatuhnya di tanggal 10 Juli. Nah, tanggal 10 Juli itu tidak lain adalah hari Minggu. Maka untuk itu kita ngikutin saja apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian kalau seandainya ada saudara-saudara kita yang sudah mungkin dari awal lewat hisab menetapkan bahwa hari raya Idul Adha itu jatuh pada hari Sabtu, silakan saja. Jadi nggak ada masalah. Perbedaan ini tidak samanya antara mungkin ormas atau apa namanya, ada perbedaan dalam penetapan hari raya Idul Adha, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Ini bukan satu hal yang untuk bisa memecah belah kita. Jadi silakan saja yang sudah menetapkan Lebaran hari raya Idul Adha hari Sabtu, silakan. Kemudian kita yang pemerintah yang menetapkan hari raya Idul Adha atau Idul Qadwan itu hari Minggu, silakan. Dan kita di sini di Masjid Jami Al-Maghfirah insya Allah akan melaksanakan sholat idnya itu di hari Minggu pagi. Nah, untuk itulah kepada jamaah semuanya yang hadir, yang akan melaksanakan sholat Idul Adha di masjid ini, itu saya harap jam 5:30 itu udah kumpul. Jadi jangan terlalu siang kita melaksanakannya, karena setelah itu nanti ada kegiatan korban. Kemudian yang kedua, karena kita hari rayanya hari Minggu, kemudian biasanya selesai sholat id semuanya masyarakat sibuk dengan pelaksanaan korban, maka untuk malam Senin besok, malam Senin, mungkin jamaah masih capek, mungkin jamaah masih ada yang bagi-bagi daging korban ke sana kemari. Jadi untuk malam Senin besok kita liburkan dulu. Jadi nanti kita ketemunya di malam Senin yang akan datang. Kira-kira bisa dipahami nih jamaah. Jadi malam Senin kita libur dulu. Al-Fatihah ila ruhi qutbil awliya Sayyidi Abdul Qadir Gilani Al-Baghdadi Sumailah ruhi Sayyidi Muhammad Samad Sulahi Jamil awliya Masyarikil ardi ila magharibiha Sumailah ruhi Sayyidi Walid Sulahi masyayikhina wa muallimina fiddin Sulahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa amina wa
وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يتغشانا ويتغشاكم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca Fatihah sekali lagi. Kita jadikan doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk jamaah kita yang kurang sehat. Mudah-mudahan dengan fadilah suratul Fatihah yang kita baca, apapun penyakit yang ada pada diri kita, pada keluarga kita dan jamaah kita, mudah-mudahan semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kita, buat keluarga kita, kita tadahkan tangan, kita memohon, kita meminta, kita munajat dan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, murahkan rezeki kita, segala usaha dan urusan kita, kerjaan dan dagangan kita, serta semua hajat dan niat baik kita senantiasa selalu mendapat kemurahan, kemudahan, pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang dilimpah ruahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam ini, di malam Isnin, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita,
kita dengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan dari Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Ini pesan yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya dimanapun kita berada. Nah, pesan Nabi yang pertama kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Intinya, takutlah kalian kepada azab Allah dimanapun kamu berada. Sedang apapun kamu dan dimanapun kamu berada, pesan Nabi, ittaqillah. Takutlah kamu kepada azab Allah. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka profesi kehidupan kita pun antara satu dengan yang lain terkadang berbeda. Ketika kita mencari nafkah, maka cara kita mencari nafkah pun, bahkan kadangkala dagangan yang kita dagang pun berbeda. Ketika kita bekerja, maka kadangkala kerjaan kita pun berbeda. Maka apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, dan dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, maka pesan yang keluar dari lisan baginda Rasul kepada kita semuanya, ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada azab Allah. Yang ojek, ittaqillah. Misal kita ngojek, kita mangkal, kita nungguin penumpang, apalagi yang sekarang sudah pakai aplikasi. Nah, ketika datang waktu sujud, ketika datang waktu ruku, ketika datang waktu ibadah, ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Kemudian yang dagang, ittaqillah. Kita yang punya profesi dagang, takutlah kepada Allah. Lalu bagaimana cara takut kepada Allah? Maka jangan sekali-kali merugikan konsumen. Jangan sekali-kali timbangan diapain? Nah, sekali-kali yang dagang ini timbangan dikurang-kurangi. Biasanya, tapi wallahu a'lam bener apa enggaknya ya. Itu orang kalau dagang beras, zaman dulu kali ini orang dagang beras, itu kadang-kadang itu disamakan, dicari itu mataannya dicari yang sama-sama. Ini sama ini mataannya hampir sama nih. Tapi kalau yang ini pulen, kalau yang ini perak. Nah, itu kadang-kadang diapain? Diaduk, disamaratakan semuanya. Akhirnya barulah setelah itu dikemas lagi, dimasukkan ke dalam karung. Ittaqillah. Takutlah kepada azab Allah. Ya. Yang punya proyek, yang kerjaannya proyek, tetap sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipesan, ittaqillah. Takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, takutlah kepada azab Allah. Jangan pernah merugikan orang lain. Nah, mereka yang menerima gaji dari uang rakyat,
Tiap bulan mereka menerima gaji dari uang rakyat, dari pajak kita. Itu pun tidak lepas dari peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah. Takutlah kalian hai para pejabat kepada azab Allah. Jangan pernah memberikan peraturan, jangan pernah mengesahkan peraturan yang bisa merugikan rakyat itu sendiri. Semuanya kita ini diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, kata Nabi kita, ittaqillah. Hendaknya kita harus takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan kepada kita umat Islam, agar kita ini selamat dalam menjalani kehidupan dunia dan selamat ketika nanti kita menjalani kehidupan alam akhirat. Kuncinya apa? Takwa. Tidak lain yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia, yang bisa menyelamatkan kita kelak dalam kehidupan akhirat. Maka satu-satunya cara tidak lain adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ini yang pesan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sadar tidak sadar, dan harus kita sadari bahwa diri kita ini, perbuatan kita ini penuh dengan kesalahan. Perbuatan kita dalam keseharian menjalani kehidupan ini penuh dengan perbuatan dosa. Nah, jangan sampai dosa dan kesalahan kita ini menumpuk yang akhirnya menjadi gunung. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ata alhasanatan. Ikuti, kata Nabi, ikuti perbuatan jelekmu, ikuti kesalahan-kesalahan yang engkau lakukan dengan perbuatan baik, maka sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan kamu. Kata Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwa sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Sesungguhnya perbuatan yang mengandung pahala akan menghapus perbuatan yang mengakibatkan dosa. Nah, hendaknya lah kita harus menyadari bahwa lisan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa berbicara, maka pembicaraan kita ini pun terkadang salah. Dalam mengucapkan kalimat, dalam menyampaikan kalimat, dalam tutur kata, dalam ngomong, tidak mustahil ucapan dan omongan kita pun salah. Nah, maka ketika perbuatan kita, omongan kita ini salah, ikutilah omongan kita dengan perbuatan atau omongan yang baik. Ketika kita salah ucap, kita salah ngomong, fastaghfirullah, maka segeralah istighfar, maka segeralah minta ampun, maka segeralah membaca kalimat astagfirullah. Kaki penuh dengan dosa, telinga penuh dengan dosa, tangan penuh dengan dosa, mata penuh dengan dosa, bahkan seluruh panca indera yang ada pada diri kita ini terpenuhi dengan perbuatan salah. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan perbuatan yang mengakibatkan perbuatan itu perbuatan dosa, maka ikutilah perbuatan itu dengan hasanah, dengan perbuatan baik. Maka sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapus segala perbuatan dosa. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita untuk menyelamatkan diri kita. Kita harus menyadari dan harus benar-benar sadar bahwa di dalam diri kita ini, dalam kehidupan sehari-hari, bahwa diri kita ini penuh dengan dosa. Tapi jangan dibiarkan.
Sebegitu banyaknya dosa dan kesalahan kita, jangan kita biarkan demikian. Maka ikutilah dengan perbuatan-perbuatan baik, maka sesungguhnya perbuatan baik itulah yang akan menghapus perbuatan jelek. Maka sesungguhnya perbuatan yang menghasilkan pahala akan menghapus perbuatan yang mengakibatkan dosa kita kepada Allah. Dan itu pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Kita tahu jamaah bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi, aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Saudara, orang belum tahu apakah kita ini orang alim, orang bodoh, atau orang apa, orang belum tahu. Tapi orang akan bisa menilai kita bahwa kita ini orang jahat atau orang baik adalah lewat akhlak kita. Maka dahulukanlah akhlak. Dahulukanlah akhlak. Orang akan mengatakan ketika kita punya anak, saudara, kemudian anak-anak kita masukkan ke pesantren, mereka belajar ilmu-ilmu agama, mereka dididik ilmu agama, mereka didik ilmu akhlak. Kemudian diterapkan oleh anak-anak kita yang masuk ke pesantren, kelihatan nanti orang-orang yang memperhatikan anak-anak kita, kelihatan, Masya Allah, ini anak siapa ini ya, akhlaknya cakep banget. Nah, ketika anak kita biarkan bergaul dengan pergaulan yang tidak benar, maka akan kelihatan juga dan akan menjadi pertanyaan juga, anak siapa ini ya? Lihat, yang jelek bisa jadi orang tua, yang cakep juga bisa jadi siapa? Orang tua. Jadi yang pertama dinilai itu bukan lagi ilmunya, pinterkah dia, cerdaskah dia, pandaikah dia. Yang pertama dinilai itu adalah akhlaknya. Maka kata Nabi, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Bergaulah kalian, pergaulah kalian kepada orang lain, kepada manusia, bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Bagaimana akhlak kita di dalam rumah tangga, bagaimana akhlak kita kepada yang lebih tua, bagaimana akhlak kita kepada guru. Jangan nanti saudara karena merasa saudara lebih tua, kemudian yang ngajar lebih muda, lala, biasa-biasa saja sama guru. Islam mengajarkan kepada kita, hormatilah orang yang lebih tua, hormatilah orang yang lebih pintar. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man 'allamaka harfan fa huwa ustaz. Siapa orang yang mengajarkan kamu satu huruf saja, itu adalah guru kamu. Satu huruf doang, kata Sayyidina Ali. Siapa orang yang mengajarkan kalian satu huruf saja, maka dia adalah guru kamu. Nah, ketika orang itu sudah mengajarkan kepada kita bukan lagi sekedar satu huruf, mengajarkan berbagai macam masalah, mengajarkan berbagai macam rukun, fardu, dan sebagainya, maka sesungguhnya mereka itu adalah guru kita. Nah, ketika kita sadar bahwa mereka itu adalah guru kita, lalu bagaimana takzim kita? Bagaimana hormat kita kepada seorang guru walaupun gurunya itu lebih muda dari kita. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, maka bergaulah kalian dengan manusia dengan akhlak yang baik. Siapa? An-nas. An-nas itu artinya manusia. Nah, ketika berbicara dengan manusia artinya siapa saja. Siapa saja dan agamanya apa saja. Nah, kalau sudah kita harus
berakhlak yang baik kepada siapa saja, apalagi kepada sesama umat Islam. Nah, kalau kita sudah diajurkan oleh Nabi untuk berakhlak baik kepada sesama umat Islam, apalagi kita berakhlak kepada kedua orang tua kita. Nah, ketika Islam mengajarkan kepada kita lewat lisannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita berakhlak kepada kedua orang tua kita, bagaimana kita berakhlak kepada keluarga kita, maka Islam pun mengajarkan kepada kita bagaimana kita berakhlak kepada guru kita yang telah mengajarkan kita. Jadi 3 pesan inilah yang diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kita berada, takutlah kepada Allah. Ketika kita banyak berbuat salah, maka ikutilah perbuatan salah kita ini dengan perbuatan yang baik. Maka sesungguhnya perbuatan yang baik ini akan menghapus segala perbuatan yang salah. Kemudian yang terakhir, bergaulah dengan sesama manusia, bergaulah dengan siapapun kita, bergaulah dengan akhlak yang hasanah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahil karim rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.